Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Gia, welcome back my channel. Kali ini pengen membahas atau beropini tentang ramainya standar nilai kelulusan ujian IPS topik bahasa Korea. Apakah 135 poin tersebut sudah masuk dalam kuota yang diperlukan dari pihak HRD Korea? Dan apakah nilai 135 poin itu menjadi nilai yang aman untuk kalian bisa lulus ujian IPS topik bahasa Korea? Kita bahas kali ini di Beropini bareng Gia. Sijak aja. Di tahun 2020 ini, pihak HRD Korea dan BP2MI telah menyelenggarakan atau membuka pendaftaran ujian IPS topik bahasa Korea. Tetapi karena pandemi COVID-19 akhirnya tertundalah jadwal atau penyelenggaraan yang harusnya ujian di bulan Maret dan Juli, ya sekitar itu, akhirnya ditunda dan dibuka lagi di bulan Oktober sampai November untuk gelombang pertama, dan gelombang kedua ada di tahun 2021 di bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, yang menjadi informasi yang lebih menyenangkan lagi, pihak HRD Korea telah menyederhanakan dari skill test. Jadi skill testnya itu hanya meliputi tes buta warna, tinggi badan, dan berat badan. Ini menjadi keuntungan kalian yang waktu tahun-tahun lalu itu gagal di skill test. Karena nilainya itu hanya minimal standarnya 135 poin, kalian sudah bisa mengikuti dari skill test yang disederhanakan tersebut oleh pihak HRD Korea dan BP2MI. Nah, kabar gembiranya, kalian yang memiliki nilai di atas tersebut bisa langsung mengikuti skill test tersebut. Tentu menjadi hal yang menyenangkan. Tetapi apakah nilai tersebut atau nilai di atas 135 poin sampai ke 200 itu menjadi nilai kalian yang memuaskan atau menjadi nilai aman yang masuk dalam kuota yang diberikan pihak HRD Korea itu? Karena mengingat kuota yang diberikan dari pihak HRD Korea itu sangat sedikit atau sekitar 3.283 peserta. Nah, persaingannya pun sangat banyak karena peserta yang mengikuti ujian IPS topik bahasa Korea itu ada sekitar 23.000 sekian. Nah, kalau menurut kalian kira-kira berapa nilai aman agar kalian? Nah, karena mengingat pesertanya yang sangat banyak, adakah kalian yang memiliki nilai di atas 170 poin? Di atas 170 poin. Nah, kalau kalian di nilai tersebut, menurut saya atau pengalaman saya dan menurut opini saya, itu kalian di tempat yang nilai aman masuk dalam kuota yang diberikan oleh pihak HRD Korea. Karena kenapa? Walaupun disederhanakan skill testnya, otomatis mereka masih meranking dari nilai tertinggi hasil ujian IPS topik bahasa Korea. Meskipun dari nilai 135 ke atas sudah mengikuti ujian skill test yang disederhanakan tadi. Nah, adakah kalian yang nilainya 170 poin ke atas? Ya, bersyukur. Tetapi kalau misal di bawah tersebut, ya mudah-mudahan nilai di atas 170 poin itu nggak banyak. Jadi nilainya masih bisa menurun. Karena standar kelulusan IPS topik bahasa Korea itu menggunakan sistem ranking. Oke, di tahun 2020 ini ujian IPS topik memang sempat tertunda karena COVID-19 yang akhirnya ditunda sehingga keadaan membaik baru diselenggarakan lagi ujian IPS topik bahasa Korea. Buat kalian yang sudah ujian ya diterima saja berapapun nilai kalian. Buat yang belum ujian
ada waktu untuk bisa masih belajar lagi tentang materi ujian IPS topik bahasa Korea dan berusaha mendapatkan nilai yang memenuhi kuota. Paling enggak yang nilai masih mendekati nilai 200, sekitaran 175 poin sampai 200. Meskipun saya sendiri juga nggak tahu ya nilai berapa yang masuk dalam kuota standar kelulusan ujian IPS topik bahasa Korea. Seenggak-enggaknya berilah semangat pada diri kalian sendiri dan berusaha kalau nilai kalian itu di atas 180 poin. Minimal ya salah 5, salah 4, salah 3. Nah, itu masih bisa menjadi nilai yang aman untuk masuk dalam kuota yang diperlukan oleh pihak HRD Korea. Selanjutnya, apakah ada kuota tambahan di tahun 2020 ini? Kalau melihat di tahun-tahun sebelumnya, kuota tambahan itu tidak ada. Tetapi nilai yang sama dan melebihi kuota rata-rata itu ada. Jadi misal kalau di ranking dari 200 ke 170 poin itu ada berapa peserta yang lulus ujian IPS topik bahasa Korea mendapatkan nilai tersebut dan melebihi kuota yang diberikan dari 3.283 peserta, otomatis kuotanya bertambah. Meskipun ya nggak banyak lah, hanya berapa ratus orang. Karena nggak mungkin dong nilai yang sama terus kalian nggak diikutkan dalam kuota yang lulus ujian IPS topik bahasa Korea. Paham kan sampai di sini? Oke, selanjutnya apakah di tahun 2021 itu nanti ada ujian IPS topik bahasa Korea? Tentunya ini masih menjadi rahasia dan kebijaksanaan dari HRD Korea dan BP2MI. Apakah akan diselenggarakan lagi ujian IPS topik bahasa Korea atau tidak? Karena itu tadi, di tahun 2019 saja masih belum ada yang berangkat. Dan di tahun 2019 saja juga masih tertunda prosesnya karena COVID-19. Kita cari logika saja. Tetapi apapun itu ya semoga kalian dilancarkan dalam proses kerja ke Korea. Yang harus diperhatikan, selagi kalian mengikuti ujian IPS topik bahasa Korea, usahakan nilai kalian itu benar-benar tinggi. Minimal ya salah 2, salah 1, salah 3. Sudah, kalian akan aman. Apalagi mengingat skill test yang disederhanakan itu sangat sederhana dan berbeda lagi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, masih ada kesempatan untuk terus belajar. Semoga kalian tidak patah semangat untuk terus belajar bahasa Korea, apalagi materi ujian IPS topik bahasa Korea di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan dan bisa menghadapi ujian IPS topik bahasa Korea ini dengan baik. Sekian beropini bersama saya Gia Nabila. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Annyeonghaseyo. Bye-bye.